Nama saya Indra NT Beat Lovers. Hari ini saya akan berbagi tips cara untuk ngepurin ciblek, terutama ciblek semi yang susah banget ngepur dan mudah banget mati atau mudah banget stres ya. Ini ciblek semi kemarin yang saya buat tutorial cara merawat ciblek semi ombyokan. Alhamdulillah ini udah berhasil hidup dan udah berhasil ngepur. Itu saya bikin pas 3 minggu yang lalu ya, dan alhamdulillah sekarang udah hidup. Oke, gak usah lama-lama, lanjut aja kawan-kawan, kita ke caranya untuk ngepurin ciblek. Nanti di video selanjutnya, di setelah ini saya akan tips ini untuk video ciblek buat jinak itu gimana. Jadi buat kalian yang mau nonton, yang mau jangan lupa like, subscribe, komen buat channel ini semakin berkembang. Oke, lanjut kawan-kawan. Oke kawan-kawan, lanjut ke cara ngepurin ciblek, yaitu ada dua hal penting yang harus kalian tahu dan harus kalian pahami. Bagi kalian pecinta ciblek, jangan asal-asalan lah ngepurin ciblek. Kasihan kalau ciblek ini nantinya salah ngepurin dan akhirnya mati ya. Hal pertama yang harus kalian tahu saat pengepuran yang pertama itu, kalian harus pastikan kondisi ciblek itu dalam kondisi fit dan tidak lelah seperti habis dari ngombyok ya kawan-kawan. Jadi kalian harus sabar. Caranya dikembalikan dulu ngefitnya tenaga ciblek itu biar fit banget, biar cibleknya itu siap untuk proses pengepuran. Karena apa? Karena dalam proses pengepuran itu kita akan mengurangi serangga. Serangga kan makanan utama ciblek ya. Nanti akan kita ganti ke fur ya, karena kita akan proses pengepuran. Oke kawan-kawan, lanjut ke hal kedua, kunci suksesnya ngepur, yaitu adalah waktu ya kawan-kawan. Waktu penting banget, karena kalau kita salah dalam pengambilan waktu itu bisa berakibat fatal dan akhirnya cibleknya mati. Karena kenapa? Karena kalau kita ngepurin pas sore hari, nanti kita nunggu sampai pagi dalam proses pengurangan serangga dan tidak kepantau, itu akhirnya mati. Kenapa waktu itu penting? Karena kita akan ngepurin pada waktu yang penting, yaitu adalah pagi. Karena kalau pagi kita bisa mantau keadaan ciblek dalam proses pengepuran. Contohnya cibleknya udah bisa mulai makan fur atau belum, itu bisa kita pantau. Dan kalau cibleknya mulai jegugruk, kita bisa ngasih serangga biar fit kembali. Tapi dalam waktu yang salah, sore, itu tidak kepantau dan kita males mantau ya. Kalau udah malam itu akhirnya malah mati. Oke, lanjut aja ke cara ngepurin ya. Lanjut ke cara ngepurin, yang kalian butuhkan yaitu adalah fur. Kalau bisa kalian itu kasih fur yang terbaik buat ciblek kalian yang mau ngepur di tahap pertama. Ini saya kasih Nutribit, ini bagus sih buat proses pemula buat ngepurin ciblek, tapi udah saya halusin ya, buat nanti dicampurin ke UHA itu mudah banget nyambur ya kawan-kawan. Ini kawan-kawan, ini udah saya halusin. Yang kedua yang kita butuhkan adalah semprotan, karena di tahap pengukuran ciblek pada pagi hari kita harus proses pemandian atau dimandiin. Yang ketiga cukup UHA. Ini UHA-nya saya kasih makan kulit pisang gitu. Jangan UHA yang kosong atau UHA yang lapar. Sebisa mungkin UHA-nya dikasih makan ya, mau makanan jamu atau apa gitulah. Ini kawan-kawan. Oke, lanjut, ini cibleknya kawan-kawan. Kita semprot aja yang halus. Sampai basah ya kawan-kawan. Ini udah beradaptasi bagus dengan dengan udara di Wonosobo. Jadi udah siap mandi dan udah siap dalam pengepuran. Nanti pas pengasihannya fur campur UHA saya akan videoin biar jelas. Ini mandiin, terus kita terapi lapar
1-2 jam. Habis itu kita kasih fur pertama dia pakai UHA dicampur ya. Ikutin terus kawan-kawan, tonton terus biar jelas. Oke kawan-kawan, ini udah saya mandiin dan saya akan jemur dulu. Paham lah kalau jemur, nggak usah di video juga nggak apa-apa. Nanti saya siapin caranya aja buat ngefur. Oke kawan-kawan, ini cibleknya lagi saya jemur. Dalam proses penjemuran habis mandi, dipastikan jangan dikasih minum, jangan dikasih makan. Ini supaya biar nanti dalam proses pengepuran bagus banget ya kawan-kawan. Oke, lanjut ke cara buatin racikan buat ngepur ya kawan-kawan. Oke kawan-kawan, mumpung burungnya lagi dijemur, kita siapin racikan buat ngepurin ya. Kita kasih pur pada cepuk, nggak usah banyak-banyak dulu yang pertama, karena ini proses pemula buat perkenalan fur ke ciblek. Sedikit aja, segini aja cukup kawan-kawan. Ini sini cukup. Terus kita kasih UHA, dipastikan UHA-nya bersih kan kawan. Ini saya pilih yang bersih ya, ini campurin ke fur. Habis itu kita potong-potong. Ini udah saya sediain gunting. Potong-potongnya mudah banget kan kawan, langsung ini tinggal giniin aja bisa dipotong-potong. Baca bismillah ya biar kasihan UHA-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini udah saya potong-potong. Bisa mungkin sampai halus kawan-kawan. Ini udah saya potong-potong. Habis potong-potong kita aduk. Dan ini hasilnya kawan-kawan, UHA sama furnya ini udah nyampur kan, kelihatan ya. Nah ini udah nyampur. Kita nunggu burungnya dulu biar kering, nanti kita contohin langsung ke burungnya gimana hasilnya. Jadi ikutin terus ya kawan-kawan. Ini juga penting banget kawan-kawan, kita kasih air minuman, cukup air putih aja yang matang, jangan air mentah ya. Ini air matang, air minum. Udah, ini udah cukup. Oke kawan-kawan, lanjut. Ini ke pemberian pur yang udah tadi saya racikan. Ini cibleknya udah saya selesai terapi lapar selama 2 jam saya jemur. Pertama yang penting dimandiin dulu, terus dijemur selama 2 jam. Oke, kita kasih pur ya kawan-kawan. Oke, ini kasih yang tadi kita racik ya, UHA sama pur dicampur terus dipotong-potong, habis itu diaduk-aduk. Dan ini minumannya. Oke, ini kawan-kawan, ini racikannya udah saya masukin ke sangkar. Ini minumannya dan kita lihat hasilnya, apakah cibleknya akan milih-milih UHA atau akan langsung dimakan. Wah, berhasil kawan-kawan. Karena lapar, itu cibleknya nggak milih-milih, langsung dimakan aja. Secara tidak langsung itu purnya ikut kemakan ya kawan-kawan. Jadi ini prosesnya pengukurannya udah 70% berhasil. Mantap kawan-kawan. Wih, lahap kawan-kawan. Ini karena lapar dia lahap dan tidak milih-milih ya. Meskipun ada furnya, langsung ikut dimakan. Oke, buat kalian yang mau ngukurin bisa ikutin cara saya seperti ini. Kalau bisa tiap hari dalam proses pengukuran kalian harus telaten dan harus mantau keadaan ciblek. Nanti setelah ini rajin makan kayak gini, apakah siangnya jeguduk atau tidak. Kalau siangnya jeguduk, kalian bisa tambahin UHA ya, biar cibleknya itu tidak mati. Jadi nggak ada lah kata istilah 2 hari 3 hari fur total.
kuncinya mau ngefurin ciblek itu kalian harus sabar, paling enggak ya 5 hari lebih atau 1 minggu lebih lah. Kalian harus sabar, insya Allah sukses. Tapi kalau kalian buru-buru cuma 1 hari 2 hari setelah itu udah mulai makan fur, kalian lepas buah, nggak kasih buah sama sekali, itu bahaya. Dan akhirnya apa yang terjadi, cibleknya mati. Itu malah bikin ciblek cepet punah. Kalau udah punah yang kalian salahin itu siapa? Biasanya pemikat dan para penjaring burung ya. Contohnya pasti sayap, itu mungkin yang akan kalian salahin. Padahal secara tidak langsung dengan kalian memelihara tidak benar, itu sama aja ikut mempercepat kepunahan ciblek. Jadi kalau kalian serius dan sabar mengurus ciblek, insya Allah cibleknya nggak akan punah dari dunia ini, dan insya Allah kalian bisa membranding atau berternak dengan benar. Oke, makasih kawan-kawan yang udah ngikutin saya hari ini melatih ciblek bahan makan fur. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa like, subscribe, komen. Nanti di video selanjutnya kita akan proses penjinakan ya kawan-kawan. Assalamualaikum kawan-kawan.